Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Devitasari dari kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Mulia Husaida Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin atau beberapa penjelasan tentang bagaimana cara menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Di poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian prototipe terlebih dahulu. Pengertian prototipe berasal dari bahasa Latin, protos yang berarti asli dan typus yang berarti model. Dan diartikan menjadi prototipe adalah model kerja dasar dari pengembangan suatu program, software, atau perangkat lunak. Dan dapat diartikan berarti prototipe itu model kerja dasar dari pengembangan suatu program, software, atau perangkat lunak. Dan yang poin kedua, saya akan menjelaskan proses pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tahapan-tahapan dalam pembuatan produk itu sangat penting, apalagi kita memahami alur skemanya. Hal itu dilakukan untuk memperbanyak profit atau laba dengan sedikit pengeluaran dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya, di mana tahapan proses pembuatan barang atau jasa yaitu memformulasikan hasil marketing atau riset. Untuk memperoleh produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer bisa memperoleh dari riset atau pemasaran. Nah, dalam melakukan pembuatan produk keinginan pelanggan dari riset, kita harus mempertimbangkan yang pertama, keinginan pelanggan yang terdiri dari kualitas, model, dan beberapa lainnya. Dan yang kedua, biaya pembuatan produk. Poin kedua yaitu penciptaan ide. Dalam menciptakan ide dengan produk yang kita buat. Biasanya hasil dari inspirasi atau hal yang ngetren pada saat itu. Yang poin ketiga, membuat sketsa. Dalam pembuatan sketsa, pembuatan produk akan jelas satu sama lain. Yang kedua, membuat prototipe atau sampel. Menguji beberapa sampel yang nantinya akan menjadi penentuan apakah produk yang kita buat itu sesuai harapan atau tidak. Yang kelima itu pengembangan strategi pemasaran, di mana tahap ini memulai dan menguji ide yang efek yang dapat memperkenalkan produk yang kita buat kepada konsumen. Yang keenam, analisa produk. Tahap menganalisa apakah produk yang kita buat itu dapat menguntungkan atau bermanfaat. Poin yang terakhir itu pengembangan produk, di mana kita mulai mengembangkan produk yang kita buat itu sesuai rencana atau konsep yang telah dibuat oleh kita. Tahapan-tahapannya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu biaya tenaga kerja rendah. Yang kedua, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan standarisasi. Dan yang ketiga, pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan mesin. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu biaya pemindahan bahan produk di pabrik rendah karena jangka pendek. Setelah kelebihan, saya akan memberikan kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat kesulitan dalam pembuatan produk. Yang kedua, pembuatan produk bisa mudah terhenti yang menghambat proses produksi. Dan yang terakhir, terdapat kesulitan dalam menghadapi permintaan dari pelanggan atau konsumen. Nah, sekarang poin skema alur kerja, dan saya mengambil contoh perakitan peralatan elektronik, di mana tahapannya yaitu mulai pemasangan komponen, penyoldran komponen, inspek, packing, dan selesai. Nah, itu saya ngambil contoh dari perakitan peralatan elektronik tersebut. Nah, poin yang terakhir itu tujuan pembuatan alur kerja. Yang pertama, minimalkan biaya dan memaksimalkan profit atau laba. Yang kedua, memaksimalkan biaya produksi. Yang ketiga, minimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, minimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari bagaimana cara menerapkan proses pembuatan prototipe barang atau jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.